mungkin ini sedikit mulai agak terang. Akhirnya kan ada yang menyampaikan katanya mau dibikin bata ringan ya. Jadi kan berarti sudah tahu yang pesan siapa nih Pak? Kalau sudah seperti itu ya. Ya Pak, bisa dari BRT kan tidak pernah mengusung barang itu. Nah, jadi saya nggak tahu Pak, ini jadi berpola seperti ini. Tapi entah itu diakui atau tidak, barang berpindah dari Tongkang sampai lokasi dan ada bapak yang menyampaikan transporternya itu sudah ada izinnya. Ini yang dibawa itu limbah Pak. Bapak nggak menghormati Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang Pak. Artinya sampai Pak Dinas Lingkungan Hidup perizinan ini sampai nggak tahu, tapi Bapak mengatakan sudah ada izinnya. Jadi untuk apa mereka ada di sini? Untuk apa Dinas Lingkungan Hidup tidak dipamiti gitu loh? Ini Rembang Pak. Saya luruskan Pak, ini salah paham ya. Loh enggak Pak, pasti ini yang menyampaikan loh Pak. Saya nggak ada kalian Pak. Maaf Pak, saya sampaikan bentar ya. Ya. Ini salah paham, ini komunikasi Pak. Jadi maaf Pak, ini tidak, saya tidak mengatakan barang ini ada izinnya, tidak ya. BRTK mengurus izin pengolahan itu nanti Pak. Pak, stop dulu. Tadi Bapak yang berbaju putih Pak siapa Pak? Pak Anak. Bapak-bapak dengar ya tadi ya. Pakai punya Trakindo sudah ada izinnya. Oh gitu Pak. Izin tidak ada saya, BRTK ya? Iya, saya nggak menyebutkan Bapak. Salah satu dari Bapak menyampaikan itu. Sedangkan di awal Dinas Lingkungan Hidup OSS perizinan PTSP di Kabupaten Rembang itu, Rembang ini bukan punya Bapak. Ini dinas-dinas ini yang mewakili pihak eksekutif Pak. Mereka itu hadir itu ya buat dipamiti gitu loh. Pak, ini ada kegiatan ini loh Pak. Kalau memang punya izin dari kementerian, saya rasa Lingkungan Hidup nggak keberatan mungkin ya Pak kalau ditunjukkan itu. Jadi ini mulai terbuka. Bapak melihat sudut pandang sebagai bisnis itu nanti bisa diolah, mengajukan untuk industri silakan. Walaupun kita sebagai masyarakat biasa mestinya pabriknya dulu baru dibangun, terus habis itu bahannya didatangkan, kan seperti itu. Ya kan? Jadi mohon pada Bapak anggota Dewan, ya saya izin untuk dari pihak Syahbandar untuk menyampaikan kronologinya seperti apa. Tentunya masa iya Syahbandar tidak tahu itu barangnya siapa? Logikanya kan seperti itu. Kita orang awam Pak, kita nggak ngerti bahasa-bahasa kemana. Intinya masyarakat sekarang ada barang di situ, dikakui atau tidak, itu pasti ada yang punya, ada yang mendatangkan ke sini. Apalagi Bapak tadi menyampaikan kalau lintas daerah itu pasti ada prosedurnya lagi. Kita butuh kejelasan aja sih. Ini punya siapa? Seperti dari warga menyampaikan, ini punya siapa? Tanggung jawabnya di mana? Sederhana sekali sebenarnya ini. Kita tidak butuh itu nanti mau dijadi bataringan bla bla bla, kita tidak butuh itu. Kita butuhnya ini punya siapa sekarang? Terus yang tanggung jawab siapa? Saya rasa itu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Monggo dari PG Syahbandar ada yang menyampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferry. Saya 1 bulan di sini Pak. Bahwa sesuai dengan tugas pokok fungsi kami tupoksi dari Kementerian Perhubungan, bahwa kami penjamin untuk kapal, kegiatan kapal terutama dari aspek keselamatan pelayarannya. Untuk muatan ada di dalam manifest, jadi setiap muatan kapal harus ada manifest kapalnya, dan kami juga bertanggung jawab untuk memperlancar arus keluar barang maupun penumpang. Terkait dengan kegiatan limbah ini saya juga masih belum tahu ini ya, kan saya masih baru. Mungkin dari saya bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang dan terhormat tamu-tamu undangan yang ada di rapat ini. Mohon izin Pak Kiai. Perkenalkan, saya Supardi dari Kota Rembang. Yang kebetulan saya bertugas di bagian
mengadministrasi kedatangan dan keberangkatan kapal. Di sini kita unit pelaksana teknis bekerja untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Jadi kita bekerja di area perairan dan pelabuhan. Di sini kita bekerja berpedoman pada Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran, terus Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 tentang pengusahaan kapal, dan PM 165 tentang bunga muat. Jadi kapal yang mau datang ke Pelabuhan Rembang maksimal 1 kali 24 jam dia harus melaporkan ke UPT kami. Di situ kita akan cek manifest, crew list, dokumen loading, semuanya yang diwakili oleh agen untuk penyampaian kedatangan kapal kita verifikasi. Kalau sudah persyarat sudah komplit, kita tidak bisa menolak, Pak. Kita kalau menolak kedatangan kapal, kita yang kena masalah hukum. Nah, dari sini ya, kapal yang sudah tiba dan sudah memenuhi segala persyaratan yang ada, kita sandarkan. Setelah disandarkan, barulah itu tugas untuk PBM, perusahaan bongkar muat. Dia setelah dapat penunjukan kerja, dalam hal ini bisa pemilik barang, yang punya barang tersebut, ya. Nah, setelah dia melakukan pengajuan permohonan disertai penunjukan dan kita verifikasi semua persyaratannya sudah itu selesai tugas kita. Nanti BBM yang bekerja. Jadi keluar dari pelabuhan itu sudah bukan menjadi wewenang kami lagi. Jadi untuk masalah teknis agar tidak jadi pencemaran di laut, nah itu kewajiban kami, Pak, untuk mengontrolnya. Tapi setelah lepas dari pelabuhan itu sudah bukan menjadi wewenang kami. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan mungkin ada tambahan dari Pak Ferry atau gimana, Pak? Jadi memang untuk barang yang dikirim dan lain sebagainya kita nggak mungkin menolak kapal ini untuk kembali lagi, karena dari sana kan itu sudah diterbitkan surat untuk berlayar menuju Rembang misalnya. Mengenai barang itu pasti ada penerima maupun pengirim. Ini yang saya tahu kan, saya juga baru 1 bulan di situ. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas ada yang kerja di situ dari perusahaan bongkar muat, kemudian dari keagenan dan yang terkait dengan kapal. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Sabandar, untuk bisa cek sekarang bisa nggak? Untuk terakhir kali ada tongkang yang bersandaran bawah itu, mungkin kan bisa dicek. Yang terakhir sekarang. Ya, terakhir kali. Mohon maaf, Pak, untuk sekarang di line up kami, Pak, tidak ada kapal antri. Jadi cuman satu kapal yang sandar. Di situ pemuatan limestone, Pak, batu kapur ukuran 35. Jadi di perairan ini belum ada kapal yang antri. Makanya jadi saya agak bingung masalahnya, kok ada pemberitahuan mau ada pembongkaran lagi, kita aja nggak tahu, nggak ada pengajuan kedatangan kapal. Mungkin begitu tambahnya, Pak. Izin pimpinan. Mohon maaf, Pak. UPPK ini kan di bawahnya Kementerian Perhubungan, ya, betul ya? Kira-kira kalau menurut Bapak, kapal kemarin itu sandar, pemiliknya siapa, penerimanya siapa, tentu ada catatannya dong, Pak. Ya, betul. Itu aja sih. Sebenarnya mungkin Pak pimpinan menanyakan saat itu di situ kan mesti ada namanya. Masa iya Pak ini di bawah kementerian sampai nggak tahu? Itu aja sih. Cuma kita punya butuh ini Pak. Itu aja. Sebentar Pak ya. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa seluruh kapal yang masuk maupun yang keluar kan tercatat. Nah, di catatan Bapak itu seperti apa? Ini Pak, mau saya jelaskan ya. Jadi ini Pak, semua dokumentasi, dokumen kapal, dokumen loading dari pelabuhan tolak, ya,
itu semua komplit ada yang namanya BL dan manifest. Tadi kita nggak bilang, kita nggak tahu pemilihnya. Mohon dicatat Pak ya. Kita membaca dokumen dan yang berhak masuk ke pelayanan kami, ya Pak ya, itu dari keagenan dan PPN. Keagenan perwakilan dari ownership dan PPN dari siber. Jadi sebelum kapal datang, agen itu yang melakukan pemberitahuan kedatangan kapal. Setelah kapal sandar, PPM yang melakukan kegiatan bongkar muat dengan data-data yang ada. Jadi kalau pemilihnya siapa, itu yang tertera di BL tersebut. Siapa itu? Sebentar ya. Jadi tersebut di situ itu ada PT Asamas siapa? Kita lupa masalah kita nggak ketemu sama PT Asamasnya Pak. Gimana Pak? Asamas Pak. Dia nanti kan agak mungkin lupa Pak ya, saya lihat BL-nya ya. Nah gini Pak, saya mau tanya terkait untuk kondisi pimpinan. Jadi ini saya jadi milik blunder Pak terkait penjelasan dari Sebangka. Sebenarnya prosedur ataupun aturan main pembongkaran di pelabuhan itu seperti apa Pak? Masa tidak punya berkas sama sekali? Itu. Memang juga kan di sini kan kita ingin menyampaikan Pak, ini biar clear semua. Di sini sudah ada penerima barang, yaitu Pak Karyono, ya di sini terkait itu untuk apa itu nanti. Tapi di sini adalah aturan kapal itu bersandar itu kan harus ada berkasnya Pak, izinnya Pak. Dengan punya buatan itu Pak. Kita cuma pengen tahu. Ingin tahu saja Pak. Begini Pak. Jadi kami ini di Sabangka berhubungan langsung dengan pengguna jasa yang namanya keagenan. Iya. Ya. Pakai mic aja. Jadi kita berhubungan dengan pengguna jasa tersebut yang terdaftar di Kementerian Perhubungan, dan pemilik barang ini melalui keagenan tadi, dialah yang menyampaikan tadi untuk melakukan kegiatan pengiriman barang, barang dan lain sebagainya. Kami tidak mungkin dong harus ngecek satu-satu pemiliknya siapa si A si B, karena sudah diwakili oleh pengguna jasa yang terdaftar di kantor pelabuhan. Itu yang kami punyai gitu. Dan kami bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan keamanan pelayarannya. Karena kalau kami harus memfilter ini barang-barangnya yang sudah sesuai dengan manifest, ini akan menghambat kegiatan kapal yang lainnya akan masuk maupun yang akan keluar. Itu aja. Tapi yang jelas dari keagenan dari PPN itu ada pemilik barangnya siapa, itu yang Jenderal terus bukan Pak ini. Tahu Pak pemilik barangnya siapa dan punya data kan berarti. kalau data kami data keagenan ya. Iya, dari keagenan itu kan bisa di-cross-check nanti pimpinan Cina. Maaf ya. Iya Pak, mohon maaf Pak. Kalau yang di dokumen tersebut memang tertulis, saya bilang tertulis, tapi kita nggak ketemu. Kita bekerja berdasarkan data tadi di dokumen lobbying, di manifest. Nah, gitu loh Pak. Tolong dimengerti apa jelasan kami. Untuk pihak dari Sebangka sendiri cross-check bukan Pak pada saat pembongkaran itu barang apa Pak? Maksudnya cross-check gimana? Cross-check pada saat pembongkaran itu barang apa? Tertera dari keagenan kan pasti kan muncul Pak. Di situ tertera itu apa di manifest itu spacing bileceng kayak sisa pengolahan apa kelapa sawit atau apa yang setahu saya. Cuman itu. Dan kapalnya juga punya sertifikasi untuk Iya. kapalnya. Ya, jadi di situ tertulis, tertulis di manifestnya. Dan semua prosedur keselamatan kapalnya, sertifikatnya sudah ada semua. Jadi kita nggak bisa menolak Pak. Kalau sudah waktunya sandar ya kita sandari gitu aja. Setelah itu setelah kapal sandar barulah BPM yang bekerja melakukan pembongkaran sudah cukup. Setelah keluar dari pelabuhan itu bukan ranah kita lagi. Siap. Berarti kan pada saat pembongkaran hanya melihat keagenan ataupun data diwakili. Mohon maaf. Benar. Pihak dari keagenan kan betul.
panjenengan tidak cross-check secara langsung itu barang untuk apa. Adapun itu barang berbayar pun jenengan kan tidak tahu. Karena di situ ada tertera kan, sudah ada tertera bahan apa di situ gitu. Mohon untuk penjelasan dari pihak berhubungan Pak terkait hal ini. Untuk prosesnya seperti apa? Sebenarnya kan di sini kan ada suatu apa ya, keleluasaan terkait pembongkaran ini Pak. Termasuk adalah terkait di sini juga ada pihak Pak Karyono, ya, mohon izin Pak Karyono menyampaikan di sini panjenengan menerima barang, tapi tidak tahu asal usulnya seperti apa. Ini menjadi pertanyaan saya Pak kepada panjenengan. Jadi panjenengan menerima barang tidak tahu itu barang apa, tapi katanya bisa buat untuk batu bata dan tidak tahu seperti apa. Efeknya nanti ke depan seperti apa baru mengeluarkan izin, meminta izin, betul Pak? Makasih Mas. Maaf sekali lagi saya sampaikan, sampai detik ini BRTK belum menerima barang Mas. Jadi ada barang itu datang kami lihat, kalau ini kita jadikan barang ini bisa, makanya saya mengajukan izin kepada Pemda. Keluarlah izin prinsip Mas, gitu loh ya. Kami belum memproses, kami akan mempersiapkan gedungnya juga untuk menampung barang kalau datang, kalau diizinkan sama LH, gitu loh Pak. Jadi ini mohon, kami belum menerima barang dan juga belum pesan barang itu. Kami ngurus izinnya dulu gitu Mas ya. Izin ini belum selesai, baru nanti akan masuk ke pintu izin LH gitu loh Mas. Kalau nanti ini barang contohnya ditolak LH ya kami batal Mas. Jadi ini jangan salah paham kalau BRTK sudah menerima barang ini, tidak sama sekali. Mohon maaf Pak Karyono, apakah ini kedatangan lembah ini ada unsur uji coba? Ada unsur Uji coba? uji coba? Ya. Saya tidak mengatakan begitu karena saya tidak ada BRTK, tidak ada urusan Mas. Gitu ya, tidak ada urusan datangnya sini. Cuma ada barang datang, ya kami lihat karena PBM-nya ini kan Pak Anam membawa contoh gitu loh. Kita pelajari. Ini kalau kita jadikan barang, kita proses industri akan memakan tenaga kerja. Perusahaan pun dapat untung, rakyat akan dapat untung. Kita kembali lagi kepada regulasi pemerintah, diizinkan LH apa enggak. Kalau enggak ya enggak masalah. Kan begitu ya. Jadi jangan dikait-kaitkan barang ini dengan datangnya dengan BR, tidak ada sama sekali. Ini mohon pengertian dengan hormat, panjenengan semua jangan salah paham. Ya. Jadi kami baru sebatas ngurus izin prinsip sudah keluar, nanti baru masuk ke LH, barang akan diambil LH. Ini kalau DTK botol membahayani orang apa enggak itu kan LH, bukan kewenangan saya. Begitu, makasih ya. Sebentar Pak, ada satu lagi Pak pertanyaan Pak Karyono. Setelah itu nanti izin taruhlah keluar dari LH. Terus panjenengan pada saat proses pengambilan atau pembelian itu kepada siapa Pak? Ini akan saya tanya dokumen yang ada di di KUPP. Mestinya KUPP kan ada. Barang datang dari mana, siapa pemiliknya, kapalnya siapa kan ada. KUPP-nya bingung Pak itu. Perkara itu gampang kok Mas. Ya ini maaf. Lalu namanya narkoba saja yang bukan siapa pilih siapa. Nah itu Pak. Kan begitu. Jadi maaf, makanya kita nggak usah rame-rame ya. Ayo kita selesaikan dengan baik ya. Siapa yang bertanggung jawab perkara pembuangan ini, begitu ya. Maka kalau di sini tolong BRTK ada kaitannya sama sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Karyono. Makanya kan jadi bingung Pak. Jenengan mau menggunakan barang tersebut buat industri. Kalau taruhlah izin itu keluar, jenengan belinya sama siapa? Karena jenengan belum menerima. Apalagi jenengan tidak pesen ya Pak. Pesan buatan? Buatan kan? Saya tidak pesen lagi. Tapi tahu barang itu ada dan mau dibikin batu bata. Yang jelas barang itu ada di rumah. Nah, bingung lagi Pak pimpinan. Waktu sebentar pimpinan. Kami
sedikit pimpinan, hanya tambahan saja biar mengerucut. Intinya kan ini sudah jelas. Pengangkutannya menggunakan tongkang yang memang untuk mengangkut limbah ya Pak. Transportanya mengangkut limbah. Jadi tentunya berarti ini sudah pasti limbah Pak. Terlepas itu B3 atau apa berarti kan ini limbah. Dan ini bukan barang limbah dari Rembang. Ini limbah dari luar Rembang masuk ke Rembang. Diakui atau tidak itu punya siapa, ini sangat berbahaya untuk masyarakat kalau menurut saya Pak. Sekarang biar betul. Artinya bapak-bapak yang menilai mau diakui atau tidak itu punya siapa, tapi sekarang ada di Rembang ribuan ton. Ini solusinya apa? Itu aja sih sebenarnya, masyarakat butuhnya itu. Mau dibikin bata, mau diapakan silakan, tapi ini solusinya apa? Kita butuh cepat itu. Jadi mau mengakui atau tidak ditelusuri muter-muter intinya sama kok. Warga ini jadi malah kebingungan. Butuhnya seperti tadi warga menyampaikan, udahlah buang aja dari Rembang. Warga yang sudah terdampak berikan kompensasi ke mereka. Setuju ya? Ya setuju. Jadi silakan bapak-bapak dari UPPK, dari BRTK, ya kan silakan mau apa mau gimana silakan. Yang penting ini sekarang udah ada di Rembang ribuan ton, harus ada solusi bagaimana ini dibuang dari situ. Itu aja. Terima kasih pimpinan. Tambahan pimpinan. Ini sebagai tambahan dari saya. Sebenarnya ditarik garis lurus itu sebenarnya mudah Pak. Berbahaya atau tidaknya limbah tersebut, kenapa tidak dibuang di tempat asalnya? Kenapa kok ke Rembang Pak? Apakah berbahaya? Kenapa kok tidak dibuang di tempat asalnya? Itu Pak. Ini bahasa warung kopi Pak, bapak-bapak ini. Itu Pak, terima kasih. Bentar, pimpinan mau nambah sedikit dari teman-teman Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Rembang. Ini tadi sudah disampaikan banyak dari teman-teman. Kita mau pernyataan sikap kaitannya dengan limbah ini yang tidak bertuan. Dan tidak hanya ribuan, puluhan ribu. Ada 3 tempat, kita sudah punya videonya di Basis itu pimpinan. Saya mohon izin untuk membacakan pernyataan sikap terkait kejadian Rembang dijadikan tong sampah. Mohon maaf pimpinan. Pernyataan sikap Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Rembang bersama LP3, BPPI, dan LMPI menolak pembuangan limbah dan usut tuntas pembuangan limbah di Kabupaten Rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Sehubungan dengan keluhan masyarakat, kebetulan kita bawa saksi kejadian langsung masyarakat, ada 10 saksi. Ini perwakilan pimpinan. Kita lanjutkan. Sehubungan dengan keluhan masyarakat di Kecamatan Suke, Kragan, dan Sidan terkait adanya kegiatan pembuangan limbah industri di beberapa tempat dengan volume ribuan ton menggunakan kapal tongkang dari Pelabuhan Suke ke beberapa lokasi yang menurut warga tidak tahu asal usul barang tersebut. Garis miring tidak ada pemiliknya. Demikian, dengan ini kami Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Rembang bersama LP3, BPPI, dan LMPI Kabupaten Rembang mengambil sikap dan menuntut kepada DPRD Kabupaten Rembang untuk segera mengambil tindakan atas permintaan kami sebagai berikut. Ada 6. 1. Hentikan dan tolak pembuangan limbah apapun jenisnya di wilayah Kabupaten Rembang. 2. Usus tuntas pembuangan limbah tak bertuan yang terjadi di wilayah Kecamatan Suke, Kabupaten Rembang, baik dari segi administrasi, perizinan limbah, pemilik limbah, tempat asal, serta dokumen kesebandaran sampai dengan perizinan tempat pembuangan limbah. 3. Relokasi segera limbah yang sudah
mencemari lingkungan wilayah Kecamatan Sulke Kabupaten Rembang segera diselesaikan. Pembayaran ganti rugi atas kompensasi kepada petani masyarakat terdampak limbah tersebut. 5. Lapor dan pidanakan semua oknum yang terlibat dalam pembuangan limbah yang telah merugikan warga masyarakat Kecamatan Sulke Kabupaten Rembang. 6. Keluarkan segera perda terkait pelarangan pembuangan limbah di wilayah Kabupaten Rembang. Kami tidak rela Kabupaten Rembang dijadikan tong sampah pembuangan limbah. Kami tidak rela. Kami tidak rela. Setuju. Kami tidak rela. Salam lestari. Demikian pernyataan sikap dari Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Rembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang menyampaikan Bapak tadi di depan? Monggo ya di depan ini. Oh, di depan ini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi terus terang terkait dengan adanya ini. Terkait dalam artian bersikap juga. Saya juga sempat koordinasi sama Mas Nardi. Tetapi pimpinan dewan yang kami hormati ini tidak bisa serta-merta kerusak-kerusuk. Ini perlu dicatat. Karena saya yakin yang dari Sabandar ini tahu persis, cuman beliau mungkin tidak pada kapasitasnya untuk bicara masalah nama. Ini baik, dan saya tahu. Siapa nama jenengan sebentar tak jelaskan ini ya, karena di forum ini tidak berhak untuk mengetahui dokumen, karena tuntutan kita itu cuma sebatas limbah itu tolong untuk diselesaikan secara aturan. Ya. Jadi kita nggak usah ngejar sama sendiri. Kok aja ketemu aku di jemput akan dari. Ya. Satu yang harus dikoordinasikan Dewan dengan OPD terkait dokumen shipping yang dari mungkin dari Sabandar. Yang Sabandar ini cuma menerima dokumen dari agen. Iki lho ana wong kabeh buat limbah moro ning Rembang. Diterima oleh Sabandar. Saya yakin Sabandar sudah ada satu kertas yang menyatakan itu hasil uji lab. Pasti yang namanya CNC. Nek gak ono kecek ae Sabandar. Itu pasti, ya itu tak jelaskan urut-urutannya dulu. Ya. Tetapi wewenang Mas Yanati yang dibicarakan yang di belakang pimpinan itu memang tidak berhak untuk menjelaskan uji lab. Karena beliau cuma tahu kalau CNC-nya sudah ada, hasil lab sapi turute, berarti kalau agen itu sudah mengajukan, berarti dipastikan boleh datang. Cuman sekarang urut-urutannya sekelas, karena saya mengikuti betul ini. Ya, Semar 105, 108 sama yang terakhir itu tidak tahu pengalaman saya. Jumlahnya 30.000 ton. Jadi bukan cuma di Sulke, Pak. Bukan cuma di Sulke, tapi diterjang di areanya AHK untuk reklamasi itu. Ya. Berarti kalau AHK menerima reklamasi dari limbah itu, kemungkinan itu tidak ada masalah sebenarnya. Ketiga, ada diterjang dan izin dari kepala desa turun, Pak. Kepala desa Jatisari memberikan izin pembuangan limbah di sana. Jadi ini monggo diurut-urut panggil. Tapi yang jelas, mulai awal saya sudah tidak setuju ada limbah. Saya pribadi ini. Akhirnya terakhir saya datang ke Sabandar sebelum bapaknya itu dokumen ini ono tahu sing sak bener untuk Rembang. Saya belum menemukan itu. Ya, izin stok file, karena stok file itu ada izin. Gitu. Dan saya nggak berani memvonis ini beracun dan tidak, karena ini limbah sawit. Yang saya dengar, owner pada waktu ketemu kita itu sampel untuk pembuatan batako. Dan sifatnya cuma transit ini. Ya, sifatnya transit, perlu diketahui. Saya bertanggung jawabkan omongan saya ini. Limbah itu sifatnya cuma transit.
Tetapi kalau temuan tadi dari DPR dan OPD terkait dengan mungkin kepolisian LH Provinsi saputurute terjadi ada limbah yang berbahaya untuk pertanian, itu nanti tak tunjukkan siapa yang harus bertanggung jawab. Tapi tidak di forum ini. Ya. Saya pastikan saya berdiri di depan forum ini. Karena apa Pak? Pembuangan limbah ini mulai dari atas sampai bawah itu kalau saya ngomong ada prosedurnya tidak. Saya tidak berani karena memang saya tidak di bidangnya. Tetapi urut-urutannya sampai izin kepala desa terkait, yo ada. Makanya ini agak jangan dikenceng tenang-tenang. Ini kaitannya dengan beberapa orang yang di bawah. Karena ketidakpahaman kepala desa bisa jadi nanti terjebak di sana sama Pak. Karena pada waktu di Jatisari saya tahu betul itu. Ono Karang Taruna, ono masjid malah duitnya berapa juta dibangun masjid, lah itu mana lagi nanti kalau terjadi itu, gitu kan? Makanya itu jangan masuk ke ranah itu dulu. Yang penting kita sama jenengan nek limbah itu berbahaya segera hengkang dari orang, ya. Karena limbah-limbah tidak itu aja, banyak limbah. Kedua yang perlu saya sampaikan kepada anggota dewan, secepatnya Dewan Kepolisian LH saputurute itu berkoordinasi untuk menyimpulkan itu. Ada datanya, ada. Saya bisa jalur DPR itu cuma sama Sabandar itu. Jadi kita ane sopo, teko Kalimantan Timur, Kalimantan Barat saputurute. Isine iku apa? Ya. Saya khawatir saya nggak bisa ngomong itu karena apa? Limbah itu semuanya limbah berbahaya Mas. Ya, TSP pupuk itu ya limbah beracun, tetapi belum tentu itu nggak bisa dipakai untuk pertanian. Jangan-jangan yang limbah B3 yang bekasnya sawit ini bisa dipergunakan. Saya pastikan yang dibicarakan Pak Karyono itu memang berawal dari kita. Coba ini digawe aku, tak tanya mesin ini belum didatangkan. Sehingga saya datang ke Sabandar sekian bulan yang lalu tak stop Mas. Jadi kegiatan ini sudah sekian bulan yang lalu, sudah enggak lagi, sudah sekarang. Cuman mungkin teman-teman lingkungan ini melihat rembesan ini apa sih? Rembesannya limbah itu khawatir jadi masalah kan betul ya Mas? Jadi masalah Pak. Loh bukan, jadi masalah itu kan rembesan Mas. Tetapi dampaknya secara Skupindo mungkin atau lab yang lain. Kalau jenengan sudah punya itu malah lebih bisa. Sudah komplit. Oh, sudah benar Pak. Jadi gini, sebagai pemahaman mungkin ini dari yang bisa mohon petunjuk Pak. Apapun jenis limbahnya Pak, pengelolaan limbahnya harus baik, tersistem dan tidak berdampak ke lingkungan. Harus bukan Pak? Oh iya. Baiklah. Benar Mas. Stopelnya pertama saya tanyakan, izin stopelnya nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Ya. Jadi ini memang saya ikut top itu Mas. Karena izin stovelnya tidak ada. Pak Godo bisa menjadi saksi pada waktu saya ketemu. Kalau ini memang tidak ada stovelnya Mas, jangan dilanjutkan dulu sampai semuanya ada. Ya. Jadi ini memang harus hati-hati sekali karena memang banyak kaitan dengan banyak